Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Naila dengan NIM 90500123087. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami topik yang sangat relevan dengan kesejahteraan kita mengenai inflasi dan pengangguran. Nah, kedua fenomena ekonomi ini kerap menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, tahukah kalian, ekonomi Islam menawarkan perspektif dan solusi unik untuk menghadapinya. Mari kita simak selanjutnya. Jadi, yang pertama, mari kita pahami apa itu inflasi dan pengangguran. Jadi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Ini berbeda dengan kenaikan harga pada satu atau dua item saja, dan dampaknya meluas pada perekonomian dalam jangka panjang. Lalu, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana individu dalam usia produktif, yaitu 15 hingga 64 tahun, ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu keresahan sosial, kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan bahkan penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, apa sih sebenarnya penyebab inflasi dan pengangguran? Jadi, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada demand pull inflation yang terjadi karena peningkatan permintaan agregat barang dan jasa, seringkali dipicu oleh defisit belanja pemerintah yang diatasi dengan pencetakan uang. Lalu ada cost push inflation akibat kenaikan biaya produksi, terutama upah tenaga kerja. Inflasi juga bisa bersifat berkelanjutan, di mana inflasi sebelumnya memicu peningkatan harga terus-menerus, dikenal sebagai spiraling inflation. Nah, dalam perspektif Islam, menurut Al-Makrizi, inflasi terbagi menjadi dua faktor utama. Yang pertama itu inflasi alamiah, yang terjadi akibat kondisi di luar kemampuan manusia, seperti perubahan cuaca atau bencana alam yang menyebabkan penurunan produksi dan kelangkaan barang pokok. Kemudian inflasi akibat kesalahan manusia. Ini disebabkan oleh administrasi yang buruk, korupsi yang tidak terkendali, atau intervensi pemerintah melalui monopoli pasar yang mengganggu kondisi pasar. Kemudian, pengangguran sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, seperti pengangguran friksional, siklikal, struktural, dan teknologi. Ada juga klasifikasi berdasarkan ciri-ciri seperti setengah menganggur, pengangguran terbuka, tersembunyi, dan musiman. Nah, selanjutnya mengenai hubungan dan solusi dalam ekonomi Islam. Jadi, hubungan antara inflasi dan pengangguran seringkali digambarkan oleh kurva Phillips yang menunjukkan hubungan terbalik atau trade-off, di mana tingkat pengangguran yang rendah cenderung mendorong inflasi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Namun, ada juga kondisi yang disebut stagflasi, yaitu ketika pengangguran tinggi diikuti oleh inflasi yang tinggi. Ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi kedua masalah ini, berlandaskan prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Untuk inflasi, ekonomi Islam menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan yang sering menjadi sumber ketidakstabilan harga. Pemerintah juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai mata uang dengan mengelola peredaran uang secara hati-hati dan menjaga keseimbangan antara uang yang beredar dengan ketersediaan barang dan jasa. Instrumen seperti zakat dan infak berperan dalam mendistribusikan pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menekankan tekanan inflasi. Selain itu, investasi pada sektor produktif dan pembangunan infrastruktur penting untuk meningkatkan pasokan barang dan jasa. Pengawasan ketat juga dilakukan untuk mencegah monopoli dan penipuan. Nah, sedangkan untuk pengangguran, Islam mendorong kerja dan produktivitas. Pengangguran dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Solusinya meliputi penggunaan instrumen zakat, wakaf, dan qardul hasan untuk pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, atau penyediaan modal usaha bagi mereka yang menganggur. Nah, singkatnya, inflasi dan pengangguran adalah tantangan serius, namun ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang berfokus pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera untuk semua. Terima kasih sudah menyimak dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.